Ada tambahan? Pertanyaan? Silakan. Saya sih ada pertanyaan, ada pertanyaan ya. Kalau saya pribadi ya, terkadang mengingat momen dari Yesus mati bagi kita itu nggak lama. Artinya mungkin pas lagi perjamuan kita ingat, ya mungkin setelah perjamuan nggak kebayang-bayang lagi tuh. Jadi terkadang semangatnya cuman waktu di gereja aja. Atau kalau lagi nonton film Passion of Christ itu setelah nonton mungkin sekian jam masih keinget gitu kan, jadinya semakin mengingat, semakin meresapi bagaimana Tuhan telah mati bagi kita. Cuman bagaimana sih caranya supaya kita itu mengingatnya terus menerus, jadi tidak hanya sebentar aja. Jadi kan ini kan nanti akan berpengaruh terhadap, bisa dibilang ya, tingkah laku kita gitu kan, perilaku kita setelah itu. Jadi bagaimana caranya supaya itu tetap ada di dalam diri kita, mengingat bahwa Yesus telah mati bagi kita gitu. Oke, terima kasih. Saya coba untuk menjawab. Jadi karena manusia itu sudah berdosa, mudah melupakan, tapi gampang mengingat. Kalau hal-hal yang tidak baik, manusia itu sangat mudah itu apa? Mengingat. Ada orang yang sangat baik, tapi karena sedikit kesalahan, katakanlah tidak disengaja, mungkin satu kampung bisa ingat. Tapi perbuatan yang baik yang pernah dilakukan, itu akan menjadi sirna. Lalu kemudian, mengingat seperti kematian Kristus, sama seperti kata Pak Aprianto, dalam perjamuan kudus, betul kita renungkan. Tapi selesai itu, perenungan itu, penghayatan itu, bisa lupa, saudaraku. Itu makanya sama seperti hukum itu diulang-ulangi. Sebenarnya hukum-hukum itu sudah Tuhan berikan. Kalau kita baca dalam Yeremia 31. Tetapi kenapa hukum itu lagi diberikan kepada Musa? Termasuk hukum keempat, ingat. Di sana ada kata ingat dan kuduskan, dua kata. Kenapa? Karena manusia pada umumnya mudah lupa. Tetapi dengan adanya perintah, dengan adanya firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita, maka kita akan ingat. Bagaimana cara mengingat? Saudaraku, renungkan. Tatkala ketika kita bekerja sepanjang 1 minggu, sudah pasti hal-hal duniawi bercampur dengan kita. Mungkin karena dampak pekerjaan, pengaruh pekerjaan. Karena semua pekerjaan ada konsekuensi. Tapi saudara dalam Tuhan, bagaimana kita supaya mengingat, termasuk the Passion of Christ. Sama seperti dalam Filipi 2, ayat yang kelima. Dia mengosongkan apa? Mengosongkan dirinya. Jadi kita, saudaraku, perlu kita mengosongkan diri. Mengosongkan diri dari hal-hal duniawi. Kalau Paulus mengatakan, aku akan membunuh keinginan dunia. Lalu dibungkan dengan kitab pasal Roma, pasal 8. Jadi ketika kita masih dikuasai oleh keinginan duniawi, keinginan daging, maka itu hanya sekilas mengingat kematian Kristus. Habis itu tidak lagi. Baca firman Tuhan kita hari ini, oh bagus kok baknya. Tapi nanti tidak lagi. Udah gosip, bukan lagi gospel. Saudara dalam Tuhan, tentu memang sulit bagi kita untuk mengingat, termasuklah kebaikan, ya, jasa yang diberikan Kristus kepada kita melalui kematian. Tapi itu sebabnya, sebagai umat-umat Tuhan, perlu kita diingatkan kembali bahwa ketika kita merenungkan saat-saat atau detik-detik kematian Kristus, maka saat itu juga kita sedang mengosongkan diri kita dari apa? Ya, dari keinginan dunia, termasuk keegoisan. Katakanlah seperti saya sendiri. Ketika saya renungkan kematian Kristus dalam kehidupan, maka saya merasa tidak ada apa-apanya. Mengosongkan diri, bahkan dikatakan taat sampai mati. Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Bahwa dengan kematian Kristus yang memberikan kepada kita jaminan keselamatan, maka selayaknya lah kita merenungkan dan menghidupkan kasih daripada pengorbanan. Karena pengorbanan itulah kasih. Kasih yang dinyatakan. Dan kita menerima Kristus itu melalui iman kita. Karena kita tidak lihat bagaimana dia dipaku. Itu hanya dari film. Tapi oleh karena iman yang disertai dengan kasih. Saudaraku, jangan lupa kita. Kita katakan kita beriman, tapi kalau kita tidak ada kasih, kasih akan nampak melalui perbuatan, tindakan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, kasih itu bukan sekedar untuk mengungkapkan dengan kata-kata,
Tapi kasih itu adalah tindakan. Saudaraku, setiap hari kita beriman dan mengasihi. Setiap hari kita harus ingat daripada apa? Kematian Kristus. Jadi kira begitu Pak Simorangkir. Jadi setiap hari, bagaimana caranya? Renungkan. Kosongkan diri kita, saudaraku. Ibarat kita sekarang ada dikuasai oleh keinginan, langsung kita kosongkan diri kita. I can do nothing without him. Saya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Allah. Dan dia pun, sekalipun Allah, dia tidak menggunakan kelelahannya untuk dirinya. Saudaraku, boleh kita lihat. Ketika Yesus disiksa, ya disalib, dalam Yesaya pasal 53 itu, dia tertikam, ya, oleh bilu-bilunya kita sembuh, oleh penderitaan kita sembuh. Dia tidak melawan, saudaraku. Makanya dia digambarkan seperti domba. Kenapa domba? Dari sekian banyak binatang, ya, dialamatkan kepada domba. Kenapa bukan harimau, singa, supaya lebih kuat? Saudaraku, domba kalau ditarik ke pembantaian, ya, sama seperti Abraham ketika dia mempersembahkan anaknya. Sesungguhnya mana korban itu? Lalu Tuhan apa? Gantikan menjadi domba. Mana korban itu, kata anaknya, ya. Tapi Tuhan apa? Menggantikan domba. Domba mengartikan penurutan. Penurut, saudaraku. Jadi kita, ketika kita menghadapi segala persoalan, saudaraku, serahkan kepada Tuhan. Jangan kita ngotot, serahkan kepada Tuhan. Dan semua yang Tuhan berikan kepada kita, pasti ada solusi. Ya, sama seperti yang dialami oleh Yesus. Dia disalib, dia ditikam, tapi dia nggak melawan. Dia seperti domba yang diwakili pembantaian. Dia menyerahkan hidupnya. Dan dia taat sampai mati. Saudaraku, inilah pelajaran yang perlu kita renungkan. Kita renungkan, saudaraku, kita minta kekuatan sama Tuhan. Dalam hidup ini tidak langsung otomatis. Karena mengarah kepada kesempurnaan, saudaraku, bukan berarti waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi apa? Terus menerus. Terus menerus. Jadi sama. Bagaimana caranya kita? Renungkan setiap hari. Ingat kematian Kristus. Bahwa kita sangat berharga. Kira-kira begitu Pak Bopela dan Pak Simorangkir yang boleh saya sampaikan walaupun sedikit meluas. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ada lagi yang lain?